Oke guys, jadi di saat ini gua mau cobain si Zhiyun Webill 2 nih ya. Gua akan coba sebuah modenya dan nanti gua akan kasih tahu tipe angle apa aja yang akan gua ambil nanti di video ini. Oke, kita langsung aja. Oke, sebelum masuk ke tipe gerakan atau movement kamera, di sini gua akan review singkat dulu. Oke, lanjut. Halo guys, balik lagi dengan gue Gustrido di channel ANGR. Dan di video ini gue mau ngomong sorry ya, karena gue udah lama banget gak bikin video, mungkin ada sebulan lebih lah. Karena gue habis pindahan kamar ya, ini kamar bukan studio, jadi ini kamar aja. Dan sembari gue pindahan kamar, ternyata ada lagi nih brand masuk nih di channel gue. Yaitu di sini gue akan review sebuah gimbal terbaru, baru banget dia keluar, yaitu adalah Zhiyun Webill 2 nih. Nah, jadi ini gimbal ini baru keluar atau baru rilis tanggal 1 kemarin, yaitu 1 Juli. Dan gimbal ini unik banget ya, karena dia sudah terdapat layar touchscreen ya. Jadi kalau gimbal yang lain-lain itu dia kan masih pakai layar OLED ya, standar OLED gitu. Tapi di sini dia udah pakai layar touchscreen ya. Jadi kita bisa pilih menunya pakai jari kita, dan dia layarnya juga udah bisa flip ya, flip screen kayak kamera-kamera Sony yang terbaru atau Canon gitu. Jadi dia bisa flip gitu. Jadi ini gimbal unik banget dan patut untuk kita review. Dan kita langsung masuk aja ke videonya. Dan ini dia Zhiyun Webill 2-nya. Nah, ini dia. Dengan khasnya Webill ya, dia bentuknya itu kayak gini. Dan kita juga udah bisa pasang tripod di sini untuk memakai sling modenya ya. Jadi kita bisa low angle dengan naruh tripod di sini ya, standar. Dan di sini gue mau kasih tahu dulu kalau di sini gue itu dapat paket yang standar. Jadi gue itu nggak dapat kayak seperti transmitternya, nggak dapat follow fokusnya, dan nggak dapat juga tasnya yang bagus itu. Jadi di sini gue yang standar tuh cuma dapat gimbal, terus mini tripod, terus dapat kabel-kabel juga, dan dapat ya gini hardcase nih. Hardcase kayak Webill yang lama ya, kalau kalian tahu. Dan ini gua nggak sukanya itu dia nggak ada pegangannya. Jadi kalau kita mau bawa-bawa dia harus kayak dipeluk gitu loh jadinya. Untuk saran gua, kalau kalian mau beli si Webill 2 ini, kalian kalau bisa misalnya ada budget ya nambah dikit lah, kalian bisa beli yang paket yang Pro Kit-nya, karena di situ kalian bisa memakai semua fitur-fiturnya dari si Webill 2 ini. Nanti gue jelasin fitur-fitur apa aja kalau kalian misalkan memakai yang Pro Kit. Jadi di sini gue nggak mau review panjang lebar. Jadi di sini gue kayak ngebandingin sama yang generasi lamanya yang Webill Zhiyun yang lama-lama lah pokoknya. Dan di sini yang pertama yang gue senangin itu dia sudah terdapat ini dia layar nih. Jadi kita tinggal buka gini, fokus, set gini, baru digini. Nah, ada layarnya nih, layar flipnya bro. Nih ada layarnya nih. Nah, ini keunggulan dari si Zhiyun Webill 2 yang terbaru. Dan karena sudah ada layar touchscreen-nya, layar flipnya ini, jadi itu kita nggak perlu lagi tuh yang memakai namanya Zhiyun Apps itu, yang kalau kalian mau pakai di HP. Karena menurut gua aplikasinya itu menu-menunya itu sudah ada semua di menunya si Zhiyun Webill 2 ini, sudah ada di layar touchscreen-nya. Seperti kayak misalkan kita mau bikin time lapse gitu kan, itu kan harus pakai HP gitu kalau kita mau ngaturnya kan. Tapi di sini dia sudah ada menu time lapse-nya. Terus kayak kita mau auto kalibrasi atau mau setting-setting kecepatan, itu kan biasanya kita memakai aplikasi Zhiyun-nya. Tapi di sini kita dimudahkan dengan adanya layar touchscreen-nya ini. Jadi kita nggak perlu lagi tuh pakai aplikasi Zhiyun Apps-nya itu. Nah, seperti yang gue bilang, kalau kalian beli yang paket Pro Kit, nah tapi di sini gue nggak bisa munculin, mungkin gue ambil beberapa klip dari yang lain aja ya. Jadi kalau kalian pakai yang Pro Kit itu kan dapat transmitternya itu. Nah, jadi benefitnya pakai transmitter itu, layar ini kalian bisa jadikan extended monitor atau monitor keduanya lah. Misalkan nih kalian misalnya pakai high angle gini kan, terus misalnya kamera kalian itu susah tuh ngelihat ke bawahnya atau ngeflip ke bawahnya. Nah, kalian bisa tinggal tukik aja ini layarnya, terus kalian bisa lihat deh dari bawah gini kalau untuk monitoring gitu. Tapi kalau kalian punya transmitternya, jadi keunggulannya pakai yang Pro Kit itu, kalian sudah bisa jadikan layarnya si Zhiyun ini untuk monitoring kameranya gitu. Terus kalau beli yang Pro Kit juga kalian udah dapat yang follow fokusnya. Jadi ini fungsi untuk kalian
mainin fokusnya itu. Tapi ini juga bisa connect ke kamera kalau kalian mau setting ISO, setting shutter speed, ini juga bisa connect ke kameranya. Terus selanjutnya karena ada layar ini ya, jadi kita itu dimudahkan dalam memilih mode-mode gimbal. Jadi kayak gua misalkan tinggal pegang, tinggal seret-seret gitu ya layarnya, terus gua mau pilih misalkan pen follow atau yang lain-lainnya vortex mode, ini kita tinggal pencet-pencet aja nih di layar touchscreen-nya, nggak perlu lagi tuh kayak pencet sekali, pencet 2 kali. Tapi di sini dia juga menyediakan modenya berbentuk seperti ketekan atau apa ini namanya ya. Jadi di sini ada 3 mode, yaitu pen follow, ada lock, terus ada follow ya. Jadi ada PF, ada L, ada F gitu. Gimbal ini juga udah pakai internal baterai, jadi kita itu nggak perlu lagi tuh buka-buka baterai. Kalau Zhiyun yang lama itu kan bukanya dari bawah sini tuh ya, kita buka terus kita taruh baterainya ke chargernya, terus kita charger gitu. Jadi nggak perlu lagi repot-repot buka-buka baterainya. Jadi kalian tinggal sediakan charger USB Type-C, terus kalian tinggal colok aja langsung ke Zhiyun Webill 2-nya. Nah di bawah sini ada terdapat input USB Type-C-nya. Dan kita juga dimudahkan kalau memakai baterai internal tuh, jadi kita bisa memakai gimbal ini sembari memakai power bank juga gitu. Dan dia juga udah fast charging, tapi sebenarnya itu udah dipakai sama gimbal-gimbal yang lain, tapi menurut gua gimbal ini bagusnya dia udah internal baterai. Dan selanjutnya sama seperti generasi sebelumnya, si Zhiyun Webill 2 ini menurut gua lebih ergonomis untuk dipegangnya gitu ya. Jadi lebih enak. Terus kalau kalian mau pakai low angle gitu misalkan kan, kalian tinggal pindahin aja ini tripodnya ke atas sini. Nah jadi kita dimudahkan gitu loh dengan adanya sling mode ini. Sebenarnya kalau kalian mau beli paket yang Pro Kit, sebenarnya ini nggak perlu lagi dipindah-pindahkan karena dia udah dapat kayak apa ya, kayak pegangannya juga gitu. Terus dia juga udah pakai quick release gitu, tinggal masukin aja dan kalian bisa langsung pakai mode yang kayak gini nih, low angle-nya gitu. Dan selanjutnya ya, ini persepsi gua aja, ini dia tuh enak banget letak joysticknya. Jadi kan biasanya joystick itu dia pas di tengah sini ya, kayak pas di tengah sini, tapi dia naruhnya itu di sebelah kiri gitu. Tapi ini kalau untuk pengguna tangan kanan ini enak banget ya, jadi jempol kita itu udah pas dengan joysticknya. Tapi beda kalau misalnya ada orang yang pakai tangan kiri, nah itu baru nggak enak banget. Tapi kalau gua pengguna tangan kanan, jadi ini pas banget ya, letak joysticknya itu pas di jempol gitu. Dan bentuk joysticknya juga kalau kalian pemain PlayStation ya, kayak gini. Nah dia tuh sama kayak gini joysticknya kayak PlayStation. Jadi dia tuh enak banget gitu kalau kita mau ngatur kayak kecepatan naik atau turunnya gitu. Jadi kita bisa perlahan-lahan gitu naikinnya. Jadi ini persepsi gua aja. Dan yang terakhir di sini gua mau kasih tahu kalau si Webill 2 ini ya, misalkan kalian punya kamera yang berat-berat, kalian nggak perlu khawatir karena dia udah bisa ngangkat. Karena dia payloadnya itu dia udah sampai 4,2 kg yang gua denger-denger ya. Yang gua dapat juga informasinya dia itu udah bisa ngangkat di 4,2 kg gitu. Jadi kalau kalian punya kamera kayak Canon 1D atau Blackmagic ya, atau yang kamera yang gede-gede gitu, kalian nggak perlu khawatir lagi untuk memakai si Zhiyun Webill 2 ini. Dan segini aja untuk review singkat si Zhiyun Webill 2 ini ya, karena kalau gua reviewnya mendetail takutnya kalian bakal bosen untuk nontonnya ya, karena biasanya orang tuh pengen langsung nonton yang ke bagian tesnya gitu ya kan. Jadi di sini gua bakal tes ya memakai gimbal si Zhiyun Webill 2 ini, dan gua akan kasih tahu juga mode-modenya apa aja yang gua pakai, terus angle-angle apa juga yang gua pakai. Dan kita langsung aja keluar untuk ngetes si gimbal Webill 2 ini. Oke, yang pertama ini adalah sebenarnya ini vortex mode, tapi gua gabung dengan dolly ya, dolly movement dari medium ke low. Jadi ya gua gabungin namanya adalah dolly low vortex. Oke. Kamera roll and action. Oke, kamera roll and action. Oke, yang kedua ini sebenarnya gua pakai mode lock ya untuk di gimbal Webill 2-nya. Nah, tapi di sini gua pakai movementnya crab ya. Jadi gua kayak menyamping aja jalannya. Cut.
Yang ketiga sebenarnya ini adalah dolly zoom biasa, tapi di sini gua gabungin ya dengan editingnya, gua jadikan vertigo gitu. Oke. Cut. Oke. Kamera roll and action. Ya, ini sama aja sama yang kedua. Di sini gua pakai movement crab dengan di gimbalnya gua pakai mode lock. Roll and action. Cut. Oke, yang keempat ini adalah tipe gerakan kamera yang namanya adalah low orbit atau bisa dibilang juga arc movement gitu. Jadi di sini gua kayak pakai low angle terus gua muterin si subjeknya. Oke, pelan-pelan aja, Bing. Oke, kamera roll and action. Dan untuk si Webuild 2 ini dia sudah ada mode vertikalnya. Jadi kalau kalian mau bikin video untuk Instagram atau TikTok ini bisa banget. Dan di sini gua pakai tipe gerakan kameranya adalah dolly zoom. Kamera roll and action. Yang terakhir ini gua pakainya low orbit juga karena background lampunya itu asik banget tuh dibikin video, jadi kayak ada flare-flare-nya gitu. Roll and action. Dan terakhir di sini gua mau kasih lihat kalian kalau gimbal Webuild 2 ini gimana sih stabilnya kalau gua pakai lari gitu. Jadi di sini gua akan komparasi gimana kalau gua pakai gimbal dan juga nggak pakai gimbal. Roll and action. Cut. We only get one life like this. Let's live it up. Let's live it up. Oke, itu aja untuk review Zhiyun Webuild 2 ini. Kalau kalian suka dengan review ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye.